Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, marilah kita mengawali pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat ya semua ya. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi mata kuliah ini memang berada di hari-hari terakhir di setiap minggunya ya. Jadi hanya satu mata kuliah ini dalam setiap hari Jumat gitu. Sehingga lebih bebas gitu ya. Bebas untuk daring, bebas untuk luring gitu. Nah, eh kita mengisi presensi terlebih dahulu. Siapkan akun syakatnya masing-masing. Ya, tokennya adalah TV3R ya. Saya TV3R. Bisa masuk? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Baik, kita melanjutkan topik kita hari ini. Masih ingat minggu yang lalu kita membahas pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang apa? Topik apa? Kualitatif Pak. Masa iya? Iya. Kemarin Pak. Instrumen dan analisis data, Bapak. Analisis, Pak. Iya. Analisis data kuantitatif. Itu yang benar. Ya, ternyata ingatan saya masih lebih tajam dibanding ingatan Anda yang mungkin lebih muda dari saya. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang analisis data kuantitatif, ya, analisis data kuantitatif. Meskipun yang kita bahas minggu lalu itu hanya sebuah deskripsinya saja, tidak mempraktekkan seperti apa sih analisis data kuantitatif itu, dengan asumsi bahwa memang kan sudah ada mata kuliah statistik ya. Sudah ada mata kuliah statistik untuk menaungi analisis data kuantitatif. Jadi itulah spesialnya metode kuantitatif ya, karena analisis datanya itu ada mata kuliahnya sendiri ya, yaitu dalam mata kuliah statistik. Di sana dibahas banyak hal, mulai dari statistik deskriptif sampai statistik inferensial, mulai dari statistik parametrik sampai pada statistik non parametrik, mulai pada pengujian komparasi sampai pada pengujian asosiasi, mulai pada analisis perbandingan sampai pada analisis hubungan dan pengaruh. Semuanya dibahas di sana. Asumsi saya Anda sudah lulus mungkin ya, atau baru mengikuti statistik, sudah melewati statistik ya. Yang semester 1 ganjil belum, Pak. Tapi yang genap udah, Pak. Oke, yang belum melewati ya ditunggu tanggal mainnya. Nanti perhatikan di sana ada rangkaian analisis data kuantitatif di mata kuliah statistik, dan yang sudah melewatinya semoga masih teringat sampai sekarang. Semoga masih ada yang diingat sampai sekarang, sehingga nanti pada saat analisis kualitatifnya itu bisa untuk diterapkan gitu ya. Oke. Kemudian pada hari ini saya ingin mengajak Anda mencoba membahas tentang kelompok sebelahnya ya. Kelompok sebelahnya yaitu analisis data kualitatif. Nah,
memang ini cukup berbeda ya, bahkan perbedaannya ini cukup luas ya, cukup jauh gitu. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu, kita kan bekerja dengan data angka, ya, sehingga kesimpulan penelitian itu sangat bergantung pada angka-angka. Bayangkan saja, dalam penelitian kuantitatif itu, kadang kesimpulan itu tergantung pada angka di belakang koma saja. Ya, tergantung pada p-value gitu. Ya. Misalnya ya, ketika p-value-nya 0,04, misalnya hipotesis nolnya itu ditolak, tetapi ketika p-value-nya 0,6, beda 0,2 saja, itu kesimpulannya beda. Ya, jadi memang dalam analisis data kuantitatif itu peran angka itu sangat sentral. Bahkan bukan angka satu, angka di belakang koma pun itu sangat penting dalam analisis kuantitatif ya. Karena angka itu menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan. Dan sebenarnya simpulan dalam penelitian kuantitatif itu bisa diprediksi. Paling tidak kalau hipotesisnya tidak diterima, berarti kemungkinan kedua hipotesisnya diterima, itu saja. Jadi arahnya selalu ke sana. Nah, makanya memang dalam penelitian kuantitatif itu teorinya harus kuat. Nah, fenomena saat ini yang saya perhatikan ya, pada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menyusun proposal saat ini, itu saya melihat ada rasa malas dalam mengkaji teori gitu. Saya bilang bahkan Anda dikala oleh mahasiswa S1 saya kalau model Anda seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Contoh, dia mendefinisikan misalnya kemampuan berpikir kritis. Dia menjelaskan bahwa menurut Edward kemampuan berpikir kritis adalah ini, dan ini. Kemudian disimpulkanlah di bawahnya bahwa berdasarkan pendapat tersebut, maka indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan adalah pendapat Edward yang menjelaskan ini. Jadi tidak ada diskusi di dalamnya gitu. Ya, hanya berdasar pada satu pendapat terus disimpulkan gitu. Saya bilang, kok Anda malas banget mengkaji teori gitu. Mahasiswa S1 saya aja nggak begini caranya. Nah, maksud saya, ya kita harus coba mendiskusikan dengan berbagai pendapat. Karena kuantitatif itu kan basisnya pada hipotesisnya. Semakin banyak yang mendukung, tentu hipotesis itu, dugaan hipotesis itu akan semakin kuat. Kalau hanya satu yang mendukung kemudian disimpulkan seperti itu, saya pikir itu akan lemah. Ya. Nah, jadi apalagi referensi yang dirujuk pun juga tidak jelas. Itu dari mana gitu. Orangnya siapa, keahliannya apa gitu. Kira seperti itu. Nah, karena teori sangat penting, karena dari teori itulah hipotesis itu ada. Dari teori itulah hipotesis itu lahir dalam penelitian kuantitatif. Sehingga memang bab 2 dalam penelitian kuantitatif itu sangat urgent ya, sangat penting untuk dipastikan terlebih dahulu. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Biasanya mahasiswa bimbingan saya tidak terlalu memperhatikan bagian teori, bahkan bagian seluruh proposal pun biasanya tidak terlalu. Yang jelasnya persoalannya sudah jelas, ya kan? Biasanya saya mengizinkan untuk lanjut. Toh dalam kualitatif itu desainnya fleksibel, bisa berubah-ubah kapan saja begitu. Bisa berubah-ubah pada saat sebelum ke lapangan, bisa berubah pada saat berada di lapangan, bisa juga berubah bahkan pada saat pulang dari lapangan. Jadi dia desainnya fleksibel, berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif sejak direncanakannya model desainnya seperti itu, misalnya ya, grup eksperimennya ini, kontrolnya ini, sampai nanti penelitian itu dilaporkan, desainnya akan tetap seperti itu, tidak akan berubah. Sehingga itu yang menjadi perbedaan memang di antara keduanya ya.
Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini peneliti itu banyak berhubungan dengan data-data yang berbasis kata-kata. Ya, kalau tadi penelitian kuantitatif kita menganalisisnya dengan angka-angka, data angka-angka, maka dalam penelitian kualitatif itu kita menganalisis dengan data kata-kata, begitu ya. Nah, sehingga dalam penelitian kualitatif itu sangat mengandalkan human instrument. Mungkin kita sudah pernah bahas di topik sebelumnya, bahwa dalam penelitian kualitatif itu, peneliti itu menjadi instrumen bagi penelitiannya sendiri. Cenderung tidak diwakili. Berbeda dengan kuantitatif, peneliti itu bisa diwakili oleh angketnya. Angketnya dibuat dalam Google Form, kemudian linknya di-share di WA Group. 50 pengisi pertama akan mendapatkan pulsa OVO 50.000. Nah, berbondong-bondonglah responden untuk mengisinya. Jadi meskipun mereka nggak ketemu dengan respondennya, bisa-bisa saja. Ya. Nah, seperti itu ya. Karena memang instrumennya sudah diskalakan terlebih dahulu sedemikian rupa, sehingga ya tinggal disebarkan dan direspon oleh respondennya. Namun dalam penelitian kualitatif tidak seperti itu. Penelitian kualitatif itu sangat mengandalkan interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti. Makanya di dalam penelitian kualitatif itu sangat mengandalkan human instrument. Seperti yang saya katakan tadi bahwa peneliti itu menjadi instrumen bagi penelitiannya sendiri. Contohnya dalam penelitian kualitatif itu sangat senjata utamanya itu seperti observasi, wawancara, ya, dan dokumentasi. Yang saya pikir pengumpulan data ini itu tidak begitu populer di kuantitatif. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saya share screen dulu. Screen saya bisa terlihat di sana? Bisa, Pak. Ya, Pak. Terlihat, Bapak. Oke. Jadi kita coba membahas ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Analisis data pada penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya secara umum analisis data itu dilakukan agar data itu bisa tersusun dengan cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Maksudnya begini, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Ketika data itu diambil dari lapangan, itu kan sifatnya tidak beraturan. Random, acak. Mungkin banyak informasi dan tidak beraturan. Sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, dilakukanlah analisis data. Tujuannya apa? Agar data itu dapat tersusun dengan cara tertentu dan bermakna sehingga dapat dipahami. Jadi analisis data itu dilakukan agar data itu bisa dimaknai, bisa dipahami. Sehingga salah satu indikator keberhasilan analisis data itu, ketika setelah data itu dianalisis, peneliti dan pembaca bisa memahami, bisa memaknai data itu. Nah, apa data itu harus dianalisis dengan baik supaya bisa dipahami. Karena data mentah yang kita ambil dari lapangan itu tidak beraturan. Mungkin banyak. Dan perlu diatur sedemikian rupa, direduksi sedemikian rupa sehingga bisa dipahami. Nah, ini ada sebuah ahli dalam penelitian kualitatif ya. Ini juga menulis tentang penelitian kualitatif. Dia berpendapat begini.
Tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasikan dan menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif. Ya, jadi dia menyarankan ya silahkan menggunakan ya berbagai cara yang ditawarkan oleh berbagai ahli begitu. Karena seperti ini ya, jadi dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya bisa tampak perbedaannya dalam sudut pandang seperti ini. Penelitian kuantitatif itu lebih kepada deduktif ya, verifikatif. Sementara penelitian kualitatif itu lebih kepada induktif konseptualisasi. Dalam penelitian kuantitatif, kita mencari data untuk dicocokkan dengan teori. Ya. Sementara di dalam penelitian kualitatif itu, kita mencari teori untuk menjelaskan data yang ditemukan di lapangan. Nah, sehingga sebenarnya dalam penelitian kuantitatif ini ya, ini adalah informasi kuantitatif terlebih dahulu, yang sifatnya deduktif verifikatif itu, dia bertolak dari konsep dan landasan teori tertentu. Mengapa saya tadi katakan bahwa dalam penelitian kuantitatif itu bab 2 itu sangat penting. Kalau penelitian kualitatif saya mengatakan bahwa bab 2 itu tidak begitu penting. Karena dia desainnya dinamis, fleksibel. Dia bisa berubah kapan saja. Nah, tetapi dalam penelitian kuantitatif, itu landasan konseptualnya itu sangat penting. Kenapa? Landasan konseptual ini nanti digunakan untuk menjelaskan variabel dalam penelitian kuantitatif. Landasan konseptual ini nanti digunakan untuk menyusun instrumen dalam penelitian kuantitatif. Landasan konseptual ini nanti digunakan untuk menemukan arah hipotesis, merumuskan hipotesis. Tanpa landasan konseptual, hipotesis tidak bisa tersusun. Karena hipotesis itu adalah sebuah dugaan yang bukan sembarang dugaan. Dalam penelitian kuantitatif itu, hipotesis itu adalah dugaan yang berdasar pada teori. Ya, berdasar pada teori. Nah, ketika kita berbahasa hipotesis, ketika kita merumuskan hipotesis, maka sebenarnya kita menyampaikan pesan teori terhadap variabel itu. Contoh, dalam penelitian kuantitatif ketika kita merumuskan hipotesis begini, kepercayaan diri siswa itu mempengaruhi motivasi belajarnya. Saya merumuskan hipotesis seperti itu. Nah, sebelumnya saya mendapatkan banyak dukungan, landasan konseptual, landasan teori yang menyatakan itu. Nah, itu adalah sebuah hipotesis, itu adalah sebuah dugaan konseptual saya. Apakah itu wajib terbukti? Tidak, tidak wajib juga terbukti. Karena kan hipotesis ini akan dibuktikan di lapangan. Nah, tetapi dugaan ini tentu bukan sembarang dugaan. Tidak serta-merta langsung kita rumuskan bahwa kemandirian ini mempengaruhi motivasi belajar anak di dalam kelas. Tetapi tentu teorinya harus kuat. Nah, inilah saya ceritakan tadi bahwa tren mahasiswa yang bimbingan akhir-akhir ini itu cenderung malas kaji teori. Ya, ketika dia temukan satu pendapat tentang variabel itu dia udah berhenti. Kemudian dia langsung prediksi bahwa berdasarkan kajian teori ini variabel X ini mempengaruhi, misalnya begitu. Nah, sehingga ya cenderung lemah begitu dugaan konseptualnya. Makanya karena di sini dikatakan landasan-landasan teori, diharapkan teorinya itu tidak hanya tunggal, tetapi bervariasi di dalam. Lebih banyak yang mendukung, lebih bagus. Nah, atas dasar hipotesis inilah nanti coba dibuktikan di lapangan untuk memperoleh simpulan. Karena dalam penelitian kuantitatif sebenarnya kan kita ingin menabrakkan antara rasional dengan empirik. Rasional itu berasal dari mana? Berasal dari teori.
Kalau misalnya teori mengatakan kemandirian itu mempengaruhi percaya diri, itu adalah landasan rasionalnya. Tetapi faktanya di lapangan apakah seperti itu? Tunggu dulu, kita buktikan. Makanya kita buat pengukurannya. Kita ukur kepercayaan kita ukur kemandirian siswa, kita ukur motivasi belajarnya, kemudian kita analisis ada nggak pengaruhnya kemandirian itu terhadap motivasi belajar. Nah, itulah adalah kondisi empiris. Ketika diukur di lapangan ternyata memang benar bahwa kemandirian itu mempengaruhi motivasi belajarnya, akhirnya kan ketemu antara temuan empiris di lapangan dengan dugaan teoretis yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis sebelumnya. Diterimalah itu dia. Akhirnya sampai pada simpulan. Sehingga mendapatkan ukuran dalam kenyataan empiris sekiranya hipotesis itu benar atau sekiranya hipotesis itu salah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian, di dalam penelitian kualitatif, semangatnya berbeda dengan yang kita ceritakan tadi. Bahwa di dalam penelitian ini, sebentar, ini kok saya terganggu dengan akun-akun Zoom ini. Ya, dalam penelitian kualitatif itu yang lebih kepada induktif konseptualisasi. Itu peneliti itu berawal dari fakta-fakta ya, informasi. Ya. Konsep dirubah ke dalam bentuk yang lebih abstrak. Jadi lebih kepada fakta-fakta yang ditemukan dari lapangan begitu. Data yang terakumulasi di bawah satu label itulah yang akhirnya dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan tentang definisi nominal, makna teoritis atau konsep dalam suatu konsep. Nah, jadi memang kalau dalam penelitian kuantitatif itu tadi kita merumuskan hipotesis dari teori-teori sebelumnya, justru kebalikannya ini. Kita awali dari fakta-fakta terlebih dahulu. Apa yang ada di lapangan itu, dengan demikian nanti akan diperoleh suatu makna atas dasar interrelasi dalam sistem kategori yang lebih alamiah sifatnya. Jadi, dalam penelitian kualitatif itu sifatnya lebih alamiah. Sehingga hipotesis itu simpulan itu tidak bisa dihipotesiskan. Tidak ada arah untuk menebak bahwa nanti simpulan akan seperti ini. Dalam penelitian kualitatif, karena memang diawali dengan landasan konseptual yang kuat, maka kita bisa memprediksi hanya dua kemungkinan. Kalau bukan hipotesis itu diterima, berarti ya ditolak. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif memang tidak seperti itu karena tidak berawal dari landasan konsep teori yang dikaji, tetapi diawali dari fakta-fakta informasi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Ya. Sehingga inilah mengapa kemudian dia bersifat lebih fleksibel ya. Bisa berubah-ubah dalam proses pelaksanaannya. Nah, mungkin konkretnya seperti ini. Ada banyak cara menganalisis data penelitian kualitatif itu. Ya, ada cara ini, Miles dan Huberman, ada cara Bogdan, ada cara Robert Kayin, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya mencoba mengambil satu contoh caranya Miles Huberman. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena ini yang sangat populer di lapangan yang digunakan oleh mahasiswa dan ataupun peneliti-peneliti yang lain. Dalam edisi terbaru, Miles dan Huberman itu merumuskan model alir analisis data kualitatif seperti bagan di slide ini. Nah, mulai dari data koleksi, pengumpulan data, kemudian ada data kondensasi, kemudian ada data display, penyajian data, ada
penarikan kesimpulan, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Nah, mungkin dulu ada yang pernah atau masih ingat Miles Huberman versi sebelum 2014. Ya, Miles dan Huberman versi sebelum 2014 itu belum menyatakan istilah kondensasi data, tetapi menggunakan istilah data reduksi, ya, reduksi data. Tapi di tahun 2014 dia sendiri dalam bukunya merubah itu, ya, menjadi istilah data kondensasi. Sehingga nanti jika suatu saat menemukan model Miles Huberman di mana dia menggunakan istilah data reduksi, maka sebenarnya itu dia menggunakan model analisis yang diuraikan oleh Miles dan Huberman sebelum tahun 2014. Di tahun 2014 dan selanjutnya Miles menuliskan lagi versi terbarunya dengan menggunakan istilah data kondensasi. Seperti apa data kondensasi ini nanti coba kita pelajari. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah analisis data model ALIR, ya, Miles dan Huberman. Nah, jadi dalam analisis data itu sebenarnya, dalam penelitian kualitatif itu sedikit berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu, penelitian kuantitatif itu data dianalisis setelah kita kembali dari lapangan. Jadi data itu dianalisis setelah responden itu mengisi instrumen, kemudian instrumen itu kita rekap, tabulasi, disitulah analisis data dilakukan. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu, analisis data itu bahkan dilakukan pada saat proses pengumpulan data itu dilaksanakan. Itu sudah dianalisis. Ya. Tidak perlu menunggu kita pulang dari lapangan. Di lapangan pun data itu sudah dianalisis. Sementara dianalisis. Jadi analisis data itu bisa dilakukan pada saat proses pengumpulan data itu dilaksanakan. Baik pada saat reduksi kondensasi data, baik itu pada saat display data, baik pada saat itu nanti dia verifikasi data. Pada saat itulah data itu dianalisis. Nah, tadi ada beberapa istilah. Salah satu istilah yang cukup sentral dalam Miles Huberman itu adalah istilah kondensasi data yang dilakukan setelah pengumpulan data. Apa sih kondensasi data ini? Kondensasi data itu kalau misalnya saya paksakan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu pengembunan data. Ya. Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Ingat, dalam penelitian kualitatif ada dikenal dengan istilah catatan lapangan peneliti. Kenapa peneliti membutuhkan catatan lapangan? Karena kan dalam penelitian kualitatif itu human instrument, di mana peneliti itu menjadi instrumen bagi penelitiannya sendiri. Sehingga dia membutuhkan catatan. Apa gunanya catatan itu? Untuk mengamankan data, untuk mengamankan informasi, siapa tahu di suatu saat nanti dibutuhkan, sementara peneliti sudah lupa. Makanya perlu dicatat. Nah, dengan perkembangannya dengan perkembangan teknologi informasi, hal itu bisa dibantu dengan rekaman, baik rekaman audio maupun video, atas persetujuan informan. Tetapi bagaimanapun juga catatan tertulis di lapangan itu juga diperlukan.
Jadi kombinasi antara mereka itu sangat penting dalam menjaga kredibilitas data dan informasi dalam penelitian kualitatif itu. Apa sih semangat kondensasi data ini? Jadi begini, sederhananya begini. Misalnya wawancara. Pada saat kita mewawancara informan di lapangan, kita tidak bisa mengatur-ngatur informan itu. Kita tidak bisa mengontrol bahwa kamu nanti kalau aku wawancarai, kamu hanya berbicara di bagian ini saja ya. Artinya apa? Mungkin sebenarnya kita menanyakan isu A. Tetapi pada saat wawancara ya tidak sengaja informan juga bercerita tentang isu A, isu B, isu C, isu D. Sementara yang kita butuhkan hanyalah isu A saja. Nah, itulah gunanya kondensasi data. Apa yang dilakukan dalam kondensasi data itu ya kita membuat ringkasan. Ya. Karena mungkin terlalu banyak informasi yang diperoleh dari sebuah informan atau dari proses di lapangan, maka kita coba meringkas. Mungkin kita membutuhkan pengkodean, mengkode, coding. Kita perlu menelusur tema. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita mewawancarai informan, kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa mengatur-ngatur bahwa kamu nanti kalau saya wawancarai hanya ngomong tentang kebijakan kepala sekolah saja ya, nggak usah ngomong yang lain-lain. Kita nggak bisa begitu. Mungkin saja kita hanya bertanya tentang kebijakan kepala sekolah, tetapi tiba-tiba informannya juga bercerita lain. Makanya kita perlu coding, kita perlu telusuri tema bahwa pembicaraan yang bagian ini terkait dengan kebijakan, pembicaraan yang bagian ini tuh terkait dengan apa. Kita menelusur tema, kita membuat gugus-gugus, partisi, kita menulis memo. Nah, bagaimana aplikasinya nanti? Setelah slide ini kita coba berikan ilustrasi. Nah, jadi ketika ada istilah pengembunan data, maka yang saya maksudkan pengembunan data itu adalah kondensasi data dalam modelnya Mills-Huberman ya. Jadi pengembunan data ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh di lapangan itu jumlahnya banyak. Untuk itu perlu dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penelitian. Jadi mungkin pada saat kita observasi, pada saat kita wawancara, kita terlalu banyak mendapatkan informasi. Entah itu informasi yang serius, yang to the point dengan topik yang kita tanyakan, ataupun informasi yang sifatnya basa-basi yang sebenarnya tidak kita butuhkan informasi itu. Tetapi untuk menjaga hubungan baik dengan informan, ya kita izinkan saja dia untuk terus berbicara. Ya, supaya tidak mengganggu hubungan itu misalnya. Tetapi karena dia direkam, akhirnya kan ikut terekam semua itu. Karena dia dicatat, akhirnya ikut tercatat semua itu. Padahal informasi itu sebenarnya pada dasarnya tidak dibutuhkan. Makanya perlu kondensasi, perlu dipilah. Ya. Jadi kondensasi ini misalnya ibarat ibu-ibu yang membuat kue itu adalah saringan. Ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau mau buat kue itu tepung terigunya disaring terlebih dahulu untuk memisahkan antara terigu dengan binatang-binatang manja mungkin yang tidak dibutuhkan atau batu-batu yang nggak dibutuhkan. Hanya disaring, itulah kondensasi sebenarnya. Nah, dalam kondensasi data, dalam pengembunan data ini, setiap peneliti itu dipandu oleh pertanyaan penelitian yang harus dijawab berdasarkan data. Makanya dia harus berdasarkan pertanyaan penelitian yang harus dia jawab. Kalau misalnya informasi itu berkontribusi menjawab pertanyaan penelitian, maka itu akan terambil. Tetapi jika informasi itu tidak memiliki kontribusi untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka itu kita buang saja. Informasi yang diperoleh dari informan itu kita buang saja. Berbeda kan dengan angket. Angket itu sudah dibatasi.
Jadi angket itu responden pasti akan berbicara terkait dengan pertanyaan penelitian yang akan kita jawab. Karena sudah dibatasi, tidak mungkin dia berbicara yang lain. Karena dia tinggal memilih sangat sesuai atau setuju, tidak setuju. Dia tidak mungkin menceritakan yang lain karena tertutup. Tetapi kalau wawancara, informasi itu sangat terbuka. Jadi mungkin saja ada informasi yang tidak kita butuhkan, tidak relevan dengan pertanyaan penelitian kita. Akhirnya dibuang. Sebentar. Ah, ya, maaf, ada iklan ya. Oke, ini sementara memantau juga mahasiswa seleksi calon PPG Prajab. Baik, sampai mana tadi ya? Sampai pengembunan ya. Nah, seperti itulah tadi ya, karena wawancara itu sifatnya terbuka, maka bisa saja informasi yang diperoleh dari peneliti itu, ya, ya, ya. Jadi bisa saja informasi yang diperoleh oleh peneliti itu banyak dan tidak berhubungan dengan pertanyaan penelitian, akhirnya coba dikeluarkan saja. Nah, ketika peneliti itu menemukan suatu data yang belum jelas, belum memiliki pola, perlu segera pencermatan melalui proses pengembunan untuk memahami makna yang diperoleh dari atau yang terkandung dari data tersebut. Nanti saya berikan ilustrasinya seperti apa. Jadi bagaimana data yang belum jelas, belum memiliki pola, belum memiliki keteraturan, sehingga dilakukan pengembunan data, sehingga nanti data itu menjadi lebih teratur, lebih mudah untuk dipahami. Ini ilustrasinya. Coba ya, coba kita perhatikan ilustrasinya. Misalnya catatan lapangan seperti ini. Anggaplah bahwa ini adalah informasi yang dicatat oleh peneliti dari lapangan
baik itu berdasarkan observasi ataukah mungkin berdasarkan wawancara. Nah, akhirnya dia memperoleh data yang kemudian dirangkum dalam sebuah catatan lapangan. Nah, catatan lapangan inilah juga yang dianalisis di lapangan pada saat peneliti melakukan sebuah proses pengumpulan data di lapangan. Nah, coba misalnya seperti ini, informasi yang ada di dalam catatan lapangan ini kan masih sebenarnya acak, tidak beraturan, belum jelas, ya. Bahkan mungkin peneliti pun kalau membaca lagi catatan lapangannya itu masih sulit untuk memahami catatan lapangan itu, apalagi kita yang orang luar yang tidak bisa memaknai apa sebenarnya yang dicatat peneliti ini pada saat turun ke lapangan. Ya. Bahkan Robert Kaying mengatakan begini, catatan lapangan itu hanya bisa dipahami oleh peneliti itu sendiri. Sulit dipahami oleh orang luar, oleh orang lain selain dirinya. Berbeda dengan instrumen kuantitatif. Misalnya, kalau Pak Sapril membuat angket, itu sebenarnya Nur Hayati bisa bantu untuk analisiskan. Karena jelas kisi-kisinya, jelas responnya. Tetapi kalau catatan lapangan kualitatif, itu kata Robert Kaying itu, hanya peneliti itu yang memahami itu. Ya, tidak bisa dipahami oleh orang lain. Makanya butuh kondensasi data. Untuk apa? Agar mudah dipahami. Anggaplah ini adalah sebuah catatan lapangan yang ditulis oleh peneliti pada saat mengambil informasi di lapangan. Nah, kemudian dilakukanlah pengembunan data. Apa yang dilakukan dalam pengembunan data ini? Memilih data yang dianggap penting. Bagaimana kriteria penting ini? Kita tanya lagi pertanyaan penelitian. Kita ingin mengungkap apa? Ada nggak hubungannya dengan pertanyaan penelitian? Kalau ada berarti penting. Tetapi kalau tidak memiliki kontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka data itu tidak penting. Kemudian kedua adalah kita membuat kategori data. Nah, kita kategorikan nanti data ini terkait dengan informasi apa. Misalnya seperti yang katakan tadi, pada saat kita wawancarai kepada kepala sekolah, mungkin ada informasi yang terkait dengan kebijakan, ada informasi yang terkait dengan manajemen, ada informasi yang diperoleh terkait dengan upaya preventif dalam lembaga organisasinya. Macam-macam kategori yang dia ungkapkan dalam wawancara itu. Sehingga kita butuh untuk mengelompokkan data dalam setiap kategori itu. Supaya nanti datanya jelas bahwa, oh, pernyataan ini terkait dengan kebijakan. Oh, pernyataan ini terkait dengan manajemen. Pernyataan ini terkait dengan tindak lanjut evaluasi dan lain-lain sebagainya. Sehingga jelas nanti arahnya. Karena dalam wawancara, ya kita tidak bisa memaksa, sekali lagi, kita tidak bisa memaksa informan untuk berbicara secara teratur, secara sistematis, secara berurut. Mungkin dia akan siksak dan tidak beraturan. Maka yang perlu mengatur, membuat dia teratur pada saat dia dalam proses pengembunan data. Katakanlah seperti ini ya. Jadi informannya ini berbicara siksa. Pernah dia berbicara angka, pernah dia berbicara simbol, berbicara angka lagi, berbicara huruf, berbicara angka, berbicara simbol, berbicara angka, berbicara huruf, angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak beraturan dalam mengungkapkan informasi. Cuma udah terlanjur terekam dan tercatat dalam catatan lapangan. Akhirnya kita perlu pengembunan data. Oke, apa yang dilakukan? Kita coba melakukan 3 hal ini. Sehingga hasil kondensasi, ya, hasil pengembunan data atau hasil kondensasi diperolehlah pengkategorian seperti ini. Ya. Dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penelitian. Katakanlah kita sedang mewawancarai kepala sekolah, katakanlah kode ini terkait dengan pernyataannya yang terkait dengan kebijakannya yang dilakukan di sekolah itu. Ini misalnya terkait dengan metode manajemen yang dilakukan dalam kepemimpinannya misalnya. Kemudian informasi ini terkait dengan tindakan-tindakan pencegahan dalam organisasinya.
Kemudian kode-kode ini misalnya terkait dengan tindak lanjut ke depan. Tetapi pada saat kita wawancarai, dia kan siksak, dia berbicaranya tidak teratur. Sehingga kita perlu kategorikan, kita perlu kelompokkan. Nah, hasil kondensasi mengelompokkan dia seperti ini. Akhirnya kan ketahuan ya, oh ada kelompok apa ini? Kelompok apa ini? Kelompok huruf kapital misalnya ya. Ada kelompok huruf kecil. Ini kan asalnya dari catatan lapangan ini. Setelah dikategorikan. Oh ada kelompok apa ini? Angka ganjil. Ya tak? Ada kelompok angka genap. Tetapi pada saat kita wawancara di lapangan, dia tidak beratur cara ngomongnya. Itulah gunanya kondensasi data. Untuk memilih data yang dianggap penting dan membuat kategori. Nah, kembali lagi ke kondensasi data. Apakah mungkin informasi yang diberikan oleh informan? Karena inilah seninya kualitatif. Kita menganalisis data berbasis pada kata-kata. Jadi ada kata-kata itu yang penting, ada kata-kata yang tidak penting, asal omong doang. Nah, yang tidak penting itulah dibuang oleh peneliti. Yang tidak penting itulah dibuang oleh peneliti. Anggaplah simbol itu sebenarnya tidak penting, tidak dibutuhkan oleh peneliti. Ini masih di dalam ranah catatan lapangan. Inilah seninya penelitian kualitatif. Dan yakinlah teman-teman bahwa hal yang seperti inilah membuat penelitian kualitatif itu lama. Tetapi asik gitu. Makanya saya tidak begitu percaya jika mahasiswa bimbingan penelitian saya baru sebulan di lapangan sudah kembali dengan konsultasi hasilnya. Apa iyalah Anda lakukan penelitian itu di lapangan? Karena tidak semudah itu. Tetapi saya pastikan prosesnya asik. Mengasihkan. Asik sekali itu meneliti kualitatif itu. Nah, data yang tidak penting yang ada di dalam catatan lapangan itu kita buang karena tidak sesuai dengan, tidak memiliki kontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian kita. Tetapi dalam Mills-Huberman itu tidak hanya sekedar kondensasi data. Jadi mungkin saja dengan kondensasi data ini data bisa dikategorikan agar dapat dipahami. Tetapi data itu juga harus disajikan. Disajikan dalam mana? Disajikan dalam laporan supaya apa? Supaya lebih mudah lagi dipahami. Dilakukanlah display data. Apa itu display data? Atau penyajian data? Diarahkan agar data hasil pengembunan atau data hasil kondensasi itu terorganisir dengan baik. Tersusun dalam pola hubungan. Sehingga semakin mudah dipahami. Ini kata kuncinya. Sehingga semakin mudah dipahami. Kalau kita lihat tadi dari catatan lapangan berpindah kepada hasil kondensasi, mungkin sudah agak lebih bisa dipahami dibanding tadi kita membaca catatan lapangan peneliti. Ya. Kemudian muncul hasil kondensasi seperti ini. Ternyata dalam hasil wawancara ini muncul 4 tema, 4 kategori. Poin yang disampaikan oleh informan muncul 4 poin. Tetapi ternyata kata Mills-Huberman, hasil kondensasi itu masih bisa diramu lagi agar lebih bisa dipahami lagi. Melalui apa? Melalui display data. Karena dalam display data ini tujuannya untuk mengorganisir agar data itu semakin mudah dipahami. Dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, dapat dilakukan dalam bentuk bagan, dapat dilakukan dalam hubungan antar kategori, dapat dilakukan melalui diagram alur, atau yang lainnya. Yang penting semakin mudah dipahami. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena, antar tema tadi itu, untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dalam apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Contoh, ilustrasinya seperti ini. Coba perhatikan lagi ilustrasinya. Misalnya tadi ini adalah hasil kondensasi. Ini adalah hasil kondensasi ya. Nah, kita coba display dengan menyajikan data berdasarkan pola tertentu dalam bentuk urutan. Ya, kita mencoba menyajikan data dalam pola tertentu dalam bentuk urutan.
Akhirnya setelah kita coba analisis, kita petakan, kita polakan, akhirnya muncullah penyajian data seperti ini. Akhirnya semakin mudah dipahami. Nah, coba perhatikan. Dalam proses pengemudahan data, diperoleh hasil seperti ini. Pada saat disajikan, dia memperoleh pola seperti ini. Nah, kemudian kenapa A ini hanya satu? Karena itu menjadi sebuah pengorganisasian dan pembuatan pola. Contohnya begini. Ketika kita mewawancarai informan di lapangan, mungkin kita mewawancarai 1, 2, 3 informan. Tetapi sebenarnya di antara informan itu memiliki pernyataan yang sama. Misalnya saya mewawancarai Safril, ya. Saya juga mewawancarai Septi. Saya juga mewawancarai Nurhayati. Pada dasarnya memang tidak semua pernyataan yang dikeluarkan oleh informan itu sama, tetapi ada yang sama. Sehingga yang sama itulah yang digabung. Sehingga menjadi pola yang lebih teratur dalam display data ini. Diurutkan. Ya. Kenapa perlu diurutkan seperti ini? Agar lebih mudah dipahami. Emang awalnya tidak berurut. Bisa saja, sangat memungkinkan tidak berurut. Karena informan itu menjelaskan data, menjelaskan informasi pada satu wawancara. Itu kemungkinannya siksa. Tidak beraturan dalam memberikan informasi. Mungkin lompat-lompat dalam memberikan informasi. Sehingga kita harus bertanya berulang-ulang untuk mendapatkan informasi yang jelas. Akhirnya lah setelah dia di display, dia memperoleh pola yang seperti ini. Oke, itulah display data. Akhirnya dilakukan verifikasi data. Ingat tadi dalam Miles dan Huberman, pengumpulan data, kondensasi data, display data, dan verifikasi data. Itulah panjangnya kualitatif ya. Diverifikasi lagi. Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan itu masih bersifat sementara. Dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikut. Yang menjadi tantangan kualitatif. Ketika kita bertanya kepada berbagai informan dan pertanyaannya, jawabannya itu tidak kompak. Itu yang menjadi tantangannya. Mungkin sebelumnya kita memiliki kesimpulan sementara terkait sebuah isu. Misalnya, isu tentang manajemen kepemimpinan kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Oke, kita bertanya ke beberapa informan, kita memiliki kesimpulan awal. Tetapi ternyata kita ketemu informan lain yang menyanggah informasi itu. Nah, kita kan bingung yang benar ini yang mana. Nah, sehingga bukti kuat yang mendukung pengumpulan data itu perlu dipastikan. Kalau tadi penelitian kuantitatif, kesimpulan itu ditarik berdasarkan koefisien angka, 0, sekian, 0, sekian, akhirnya kita menyimpulkan penelitian berdasarkan angka itu. Kalau penelitian kualitatif, itu kesimpulan didasarkan pada keyakinan peneliti. Jadi seberapa yakin kita menyimpulkan itu? Didukung oleh bukti-bukti yang kita peroleh di lapangan. Sama dengan hakim di dalam sebuah persidangan. Kalau hakim itu ragu, pasti dia belum putuskan. Pasti dia minta tambah saksi. Tambah barang bukti. Karena dia belum yakin menyimpulkannya. Bukan perkara misalnya ketika saya bertanya kepada 5 saksi, 4 saksi menyatakan ya, 1 saksi mengatakan tidak. Apakah mungkin kita langsung memutuskan bahwa 4 ya ini yang benar? Yang faktanya 4 itu. Belum tentu.
Nah, inilah tantangan penelitian kualitatif yang menjadi dia asik di lapangan gitu. Ketika kita pusing seperti ini. Ya. Jadi alhamdulillah ketika kita misalnya mencari informan dan jawabannya kompak gitu. Artinya nggak ada yang menyangga, nggak ada yang anti gitu. Akan lebih mudah disimpulkan. Tetapi yang menjadi sulit ketika ada yang membantah. Artinya informasi itu bertentangan. Ya. Misalnya ketika saya tanya Nur Hayati, memang apakah kamu senang mata kuliah metodologi penelitian? Iya Pak, saya senang mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Apakah saya langsung simpulkan Nur Hayati termotivasi belajar atau senang belajar metodologi penelitian? Belum tentu, itu baru informasi. Informasi itu perlu diuji. Saya tanya lagi lah dengan teman, siapa sih di sini yang paling dekat dengan Nur Hayati? Katakan seandainya misalnya, oh yang paling dekat di antara 25 orang di sini yang paling dekat dengan Nur Hayati misalnya Sapril ya. Saya tanya Sapril, kenal Nur Hayati nggak? Kenal Pak. Kamu bisa memberikan informasi tentang Nur Hayati? Bisa Pak. Bapak bertanya apa? Apakah benar Nur Hayati itu senang metodologi penelitian? Iya Pak, senang itu Pak. Kalau saya misalnya jalan ke mall, itu pasti yang dicari buku-buku metodologi penelitian. Misalnya ya, seperti itu ya. Oh, ada kaitan kan antara informan satu dengan informan lainnya. Tapi yang menjadi persoalan ketika misalnya ditanya informan lain, bohong itu Pak. Kalau dia berbicara sama saya, waduh, saya itu jengkel banget sama Pak Heruin itu. Ya, baik itu pertemuan luring ataupun daring, saya sebenarnya tidak termotivasi itu belajar metodologi itu. Kalau perlu Pak Erwin itu diganti aja. Nggak paham saya. Misalnya seperti itu kan, antara informan satu dengan informan lainnya, itu ada sebuah kontra informasi gitu. Nah kan peneliti bingung ini, kita mau menyimpulkan yang mana. Nah makanya perlu diverifikasi. Nah, coba kita baca lagi pesan ini yang saya sampaikan ini pesannya Mel Suberman ini, ya. Cuma karena Mel Suberman ini penulisnya bukan orang Jogja, sehingga dia perlu dibantu dengan ahli bahasa. Dia mengatakan begini. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten, dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Artinya apa pesan Mel Suberman di sini? Artinya ketika kita memiliki kesimpulan, dan kesimpulan itu didukung oleh bukti-bukti di lapangan, maka kesimpulan itu kredibel. Contohnya tadi, saya bertanya kepada Nur Hayati, kamu senang nggak sih mata kuliah metodologi penelitian? Iya Pak, saya suka belajar metodologi. Kata, saya suka Pak belajar metodologi. Saya tanya ke Sapril ya, misalnya salah satu orang yang dekat dengan dia, iya Pak, benar dia itu. Kalau kami itu jalan itu dia mampir di toko buku, pasti belinya hanya buku metodologi. Ya, saya tanya lagi orang lain, iya Pak, dia itu senang mata kuliah metodologi. Kalau metodologi itu Pak dijadwalkan hari Jumat jam 9, 7.30 dia sudah di kelas. Misalnya begitu ya, misalnya loh. Oh berarti begitu senang ya dia belajar metodologi begitu. Iya Pak, misalnya kata informan lain, iya Pak, kalau Bapak itu misalnya berikan deadline tugas 1 minggu, 1 malam dia udah selesai Pak. Wah, masa iya? Iya Pak. Kalau tidak percaya, misalnya informan, kalau Bapak tidak percaya, ambil saja buku catatannya. Akhirnya sebagai seorang peneliti saya mengganti metode. Yang awalnya tadi saya wawancara, saya nyebrang ke metode dokumen. Akhirnya saya kumpulkan dokumen-dokumen yang terkait itu. Saya minta catatannya. Nur Hayati, bolehkah saya meminta catatan kuliahmu? Boleh Pak, silakan. Saya amati. Oh memang di antara beberapa lembar-lembar catatan yang ada di dalam catatannya, itu didominasi oleh catatan mata kuliah metodologi. Meskipun mungkin pada saat Zoom meeting dia mematikan kamera, tapi ternyata dia mencatat loh. Misalnya. Akhirnya kan ada dukungan, bukti-bukti terkait dengan kesimpulan awal saya. Yang menjadi nanti ya Septi ya, yang menjadi apa ya? Yang menjadi persoalan mahasiswa saat ini,
itu dia ingin jadikan desain kualitatif seperti halnya desain kuantitatif. Saya ulangi, rata-rata mahasiswa sekarang dia ingin jadikan desain kualitatif itu seakan-akan seperti desain kuantitatif. Oh, nggak bisa. Desain kuantitatif itu sekali tembak. Sekali tembak. Angket diberikan kepada responden, responden mengisi angket, kita ngambil angket itu pulang kos analisis selesai. Nah, kebiasaan ini dia ingin transformasikan ke dalam penelitian kualitatif. Oh, enggak begitu. Apa yang saya maksud seperti ini? Rata-rata mahasiswa begini. Datang ke lapangan, wawancara informan, wawancara kepala sekolah. Bagaimana kebijakan Bapak selama ini dalam mengembangkan karakter religius siswa? Oh, kebijakan kami ini. Nah, setelah wawancara itu pulang disimpulkan. Nah, saya bilang, apa kamu seluruhnya percaya apa yang dikatakan kepala sekolah itu tadi? Apakah kamu yakin semua yang dikatakan itu benar? Oh iya Pak, saya yakin karena dia kan keluarga saya. Waduh, beda lagi ceritanya kalau begitu. Nah, jadi dia ingin jadikan kebiasaan-kebiasaan penelitian kuantitatif yang one shot, yang sekali tembak dalam penelitian kualitatif. Sehingga setelah dia ngambil data, dia langsung simpulkan, padahal baru kesempatan pertama itu. Informasi yang dari informan itu masih perlu diverifikasi. Jangan langsung disimpulkan dong. Ya kan? Sama seperti begini. Misalnya di kelas B ini ada kehilangan HP. Ya. Beberapa orang dan petunjuk menunjuk bahwa yang curi misalnya adalah Sapri. Ya toh? Ditanyalah dia Sapri. Apa benar kamu yang ngambil HP? Oh, bukan saya Pak yang mengambil HP-nya itu. Oh ya, karena kamu bilang bukan kamu, ya sudah pulang. Kan begitu. Kalau kita ingin pakai desain one shot, sama seperti misalnya ada polisi yang mencari tersangka. Ditanyalah tersangkanya, apa benar kamu yang membunuh si X itu? Bukan saya Pak polisi, bukan saya membunuhnya. Oh iya, karena kamu bilang bukan kamu, ya sudah pulang. Kan kebiasaan itu yang ilustrasi yang seperti itu yang digunakan mahasiswa saat ini dalam penelitian kualitatif. Sekali tembak disimpulkan, sekali tembak disimpulkan. Padahal informasi dalam kualitatif itu perlu verifikasi. Akhirnya hanya beberapa saat di lapangan kembali dilihat konsultasi tesis yang tebalnya mungkin segini karena penuh dengan uraian. Tetapi pertanyaannya, kredibel nggak data itu? Jangan sampai ilustrasinya seperti komunikasi antara tersangka dengan polisi tadi. Hanya sekali ditanya, apa benar kamu yang membunuh tadi korbannya? Bukan saya Pak polisi. Oh ya, karena kamu bilang bukan kamu, ya sudah pulang. Kan nggak gitu. Pasti polisi mencari barang bukti, polisi mengumpulkan saksi, mencari keterangan-keterangan dari yang lain. Akhirnya nanti memiliki keyakinan bahwa apakah memang dia atau bukan dia. Nah, seperti itu. Tadi ada yang ingin bertanya, silakan. Izin Pak Herwin. Ya. Silakan. Ya, saya mengenai kredibilitas simpulan nih Pak. Apakah sebuah data yang disimpulkan itu harus konsisten agar dikatakan kredibel? Karena di pengalaman saya waktu meneliti sejarah Gorontalo yang akan digunakan sebagai metode dalam pembelajaran, agak sedikit meneliti bagian sejarahnya, Pak. Contohnya adalah nama Gorontalo. Nah, nama Gorontalo ini berasal atau sejarahnya itu memiliki nama atau arti yang berbeda-beda. Satu, tidak ada bukti tertulis atau tangible yang bisa dilihat oleh si peneliti bahwa memiliki arti saklek Gorontalo artinya kayak gini atau filosofis nilainya seperti ini. Kemudian yang kedua, setiap bertanya kepada informan, budayawan, sejarawan itu memberikan kesaksian yang berbeda-beda juga. Makin banyak yang ditanya, maka makin variasinya makin banyak. Nah, akhirnya kemarin karena memiliki banyak sekali variasi dalam data itu, nama Gorontalo-nya aja. Jadi akhirnya saya menuliskan di situ karena memang tidak bisa direduksi ya Pak ya. Masing-masing memiliki, bagi saya masing-masing memiliki
nilai yang kuat dalam mengartikan nama Gorontalo. Akhirnya ketika di dalam penelitian itu saya menuliskan bahwa ini berdasarkan, jadi saya susun semua yang saya dapatkan mengenai nama Gorontalo itu atau nilai filosofisnya itu. Jadi saya sama sekali tidak berani membuat simpulan bahwa nama Gorontalo memiliki hanya satu arti. Nah, kalau misalnya tidak ada konsistensi nih, Pak, apakah masih tetap bisa disebut sebagai simpulan yang kredibel gitu, Pak? Terima kasih, Bapak. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Cuma sayangnya saja ketika penelitian itu dicampuri oleh kepentingan lain, itu yang menjadi persoalan. Apa yang saya maksud kepentingan lain adalah keterburu-buruan peneliti untuk persoalan tertentu. Misalnya bagi mahasiswa ya, sudah ingin selesai. Ya toh, sudah ingin selesai. Akhirnya ya saya tidak berani menyimpulkan ini, Pak. Saya tidak lagi begini dan seterusnya. Ya karena ingin selesai ya sudah daripada daripada terlalu lama. Tapi Mary Suberman menawarkan perpanjangan waktu. Atau jangan langsung disimpulkan, kata Mary Suberman. Jadi memang ya yang menjadi dilemanya itu ya, ketika ada Nanti kepentingan lulusnya tertentu. lama, Pak. Nah makanya, ya kan? Ya, makanya itulah dasarnya Mary Suberman. Ya, itulah asiknya kualitatif ya. Bahkan dalam sebuah proyek kualitatif yang sangat menarik buat saya itu pernah saya baca, itu bertahun-tahun dilakukan oleh sebuah peneliti dari Amerika. Mungkin saya pernah ceritakan sebelumnya di sini. Meneliti pola perilaku salah satu suku yang ada di Indonesia Timur, di Papua sana. Diteliti oleh orang Amerika. Ya. Sudah bertahun-tahun dia berada di lapangan, tetapi dia mungkin belum menemukan pola yang pas untuk menarik kesimpulan terkait dengan pola budaya, salah satu budaya yang ada di Indonesia Timur sana. Dia belum yakin apa simpulannya. Akhirnya apa? Ya ini cerita ya. Nggak harus seperti ini peneliti ya. Akhirnya apa? Peneliti itu menikah dengan kepala suku. Dengan pertimbangan apa? Ketika saya menikah dengan kepala suku, saya bisa tinggal bersama dia. Mulai dia tidur sampai dia tidur lagi. Sehingga saya bisa memperoleh informasi yang kredibel. Bukan hanya dari informasi yang saya dengar dari orang lain, tetapi saya saksikan sendiri. Nah, tetapi bukan itu poinnya ya. Bukan itu, jangan sampai nanti seperti itu akhirnya disimpulkan. Akhirnya apa? Ketika sebuah nanti di slide selanjutnya ini nanti akan ada cerita tentang itu. Kalau masih ada waktu ya. Saya maksimal jam 11 lah untuk menghargai teman-teman yang ingin mendapatkan untah ya di hari ini. Makanya di dalam penelitian kualitatif itu Mary Suberman mengatakan ketika Anda mengalami sebuah keraguan, ya salah satu yang disarankan oleh Mary Suberman adalah perpanjangan waktu. Turun lagi ke lapangan, perpanjang lagi waktu, tambah lagi observasi, tambah lagi datanya. Artinya lakukan lagi dengan teknik-teknik yang lain. Sekiranya Anda bisa menemukannya. Intinya additional time ya. Dia minta perpanjang. Mary Suberman itu minta perpanjang waktu. Bagi peneliti kualitatif sih 1-2 tahun, 1-2-3 tahun itu bukan waktu yang lama bagi mereka. Dalam menemukan sebuah proyek besar begitu. Seperti itu. Jadi memang apa ya? Masuk akal juga sih. Dalam peneliti kualitatif itu kan seperti ini. Salah satu cara keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu keabsahan data ditinjau dari segi waktu. Misalnya nih ya, misalnya seorang laki-laki bertanya kepada perempuan, idamannya, "Dek, apakah kamu senang sama saya?" "Iya mas, saya senang sama kamu." Hari ini dia tanya begitu. Apakah yakin jawabannya itu sama ketika itu ditanyakan tahun depan? Padahal tadi sudah terlanjur disimpulkan ini ya. Wanita ini senang sama laki-laki ini. Tapi kalau ditanya tahun depan, apakah masih jawabannya sama? Jangan sampai udah
ada campur tangan variabel lain. Apakah 2 tahun lagi ketika dia ditanyakan itu masih sama? Dan seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh Melchior Berman dengan perpanjangan waktu itu. Makanya ya saya katakan tadi itu bahwa di dalam kehidupan ini memang ada kuadrannya. Seperti ini teman-teman. Ya, kuadran. Ini benar, ini salah. Ya tak? Ini baik, ini buruk. Semuanya orang selalu mengharapkan idealita. Semua orang mengharapkan di kuadran ini. Benar pelaksanaannya, baik dampaknya. Padahal tidak semua sisi kehidupan seperti itu. Ya tak? Mungkin yang dipilih tadi oleh Mbak Septi itu, siapa tuh namamu? Septi ya? Saya, Septi. Pak. Siapa? Iya, Pak, Septi, Pak. Septi, oke ya, Septi. Ya, mungkin yang dipilih, kalau kita ingin tetap mengacu pada Melchior Berman, yang dipilih oleh Septi tadi adalah kuadran yang bagian ini. Ya, sebenarnya tekniknya mungkin agak sedikit keliru, tetapi dampaknya baik kan. Ya, ya toh? Yang penting jangan pilih ini. Sudah tekniknya salah, dampaknya buruk lagi. Jadi dalam kehidupan itu memang seperti itu ya. Tidak bisa kita sangkal bahwa ya kita harus pilih itu. Karena kalau tidak milih itu ya kita akan terus-terusan menjadi mahasiswa. Kita tidak selesai. Ya, mungkin menurut Melchior Berman ya kita coba langgarlah Melchior Berman ya. Ya, kita pilih hal-hal yang agak sedikit keliru tetapi ya dampaknya baik. Dampaknya adalah selesai cepat gitu. Ya, nah, memang kita sulit untuk bertahan di kuadran ini untuk semua urusan di dalam kehidupan ini ya. Meskipun ya kita berusaha bahwa yang kita lakukan benar dan dampaknya baik. Tapi ya terkadang memang ya realitanya di lapangan kadang tidak sesuai dengan idealita bahwa kadang kita memilih keputusan yang mungkin sedikit keliru tetapi ya dampaknya baik. Kira seperti itu. Nah, kelanjutan cerita ini masih ada sebenarnya. Masih ada kelanjutannya. Sebentar. Ini saya mau hapus dulu. Saya hapus dulu kuadran saya ini. Ya, ini hanya disampaikan di kelas ini. Ya, nggak disampaikan. Karena kebetulan ya relevan dengan keputusan oleh Mbak Septi tadi ya. Manusiawi kok itu. Manusiawi. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan di slide selanjutnya kita bisa lebih tercerahkan. Ya, kalau kabur ya nanti belajar sendirilah. Saya mencoba menjelaskan agar bisa dipahami oleh mahasiswa, tetapi kalaupun penjelasan saya masih malah menambah kabur pemahaman Anda terkait analisis kualitatif, ya mohon maaf. Nah, saya lanjutkan. Apa yang dilakukan dalam verifikasi data itu? Pertama, mengecek keterwakilan data atau representatif. Apakah data yang kita peroleh itu memang berasal dari informan yang representatif? Maksudnya begini. Inilah yang membedakan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, itu kita harus memilih secara acak. Contoh eksperimen. Eksperimen itu kita tidak boleh milih-milih responden. Karena bisa tersebar fitnah. Ada fitnahnya eksperimen itu kalau tidak random. Fitnahnya apa teman-teman? Jangan sampai kamu memang sengaja pilih siswa yang pinter-pinter yang ada di dalam kelas eksperimen. Itu kan fitnahnya eksperimen. Sehingga kamu sengaja pilih-pilih siswa yang kurang pintar yang kamu letakkan di kelompok kontrol. Akhirnya kelompok eksperimen lah yang menang. Makanya dalam penelitian kuantitatif itu disarankan random, acak, supaya semua informan, responden itu memiliki kesempatan yang sama untuk berada di posisi tertentu. Beda dengan penelitian kualitatif.
Sebaliknya, kita tidak boleh acak. Kita harus pilih-pilih. Kita harus memilih informan yang memiliki representasi terhadap pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab. Kalau kita ingin memilih secara random, itu akan sulit. Keliru. Misalnya, kita ingin mengungkap data terkait dengan kebijakan di sekolah itu. Jangan tanya kepada informan yang random. Tiba-tiba Anda tanya random informan, pokoknya saya turun ke lapangan, saya random. Siapapun nanti arisan yang naik, undian yang naik, dia adalah informan saya. Lah tiba-tiba undian yang naik adalah orang yang tidak mengerti terkait dengan kebijakan itu, kan keliru. Makanya kita harus mencari informan yang representatif, yang bisa mewakili pertanyaan penelitian itu. Oh, kalau saya ingin bertanya terkait kebijakan, berarti saya harus tanyakan kepada kepala sekolah. Mungkin saya tanyakan kepada komite. Mungkin saya tanyakan kepada perwakilan guru. Atau mungkin saya tanyakan kepada siswa dan lain sebagainya. Yang memiliki representasi keterwakilan data terkait dengan pertanyaan penelitian yang kita akan jawab. Kedua, apa yang dilakukan dalam verifikasi ini? Mengecek data dari pengaruh peneliti. Ini juga bahaya. Fitnahnya penelitian kualitatif juga di sini. Karena terkadang peneliti itu tidak netral. Ya, dan ini yang bisa mengecek ini hanya peneliti itu sendiri. Netral nggak Anda? Jangan sampai nanti begini, Dek, saya rekam ya. Tetapi nanti kalau kakak wawancara kamu bilang gini, ya, supaya nanti ini penelitian kakak, tesis kakak cepat selesai. Jangan bilang yang ini, kamu bilang ini. Itu yang harus dipastikan. Apakah data yang diperoleh itu bebas dari pengaruh peneliti? Kita harus meminimalisir itu. Kemudian apa yang dilakukan dalam verifikasi? Melakukan triangulasi. Seperti yang saya ceritakan tadi, antara siapa tadi itu yang saya ceritakan. Pada saat saya tanya, apakah Anda senang metodologi? Oke, saya tidak langsung percaya, tetapi saya melakukan triangulasi. Saya tanya orang lain. Apalagi pesannya Mel Superman, melakukan pembobotan bukti yang dapat dipercaya. Kira-kira dapat dipercaya nggak sih bukti-bukti ini? Kemudian apalagi membuat perbandingan, pengkontrasan data. Jadi kita selalu mencari kontras data. Apakah kesimpulan awal kita ini masih ada yang menentang gitu? Kalau masih ada yang menentang, seberapa kuat bukti-bukti yang menentang itu? Terus bagaimana selanjutnya? Penggunaan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif. Ya sama dengan tadi itu, bahwa ketika kita memiliki kesimpulan awal seperti ini, tiba-tiba ada yang menentang itu, ada kasus negatif yang menentang itu, maka kita harus pertimbangkan itu. Jangan dulu langsung ditarik kesimpulan. Kata Mel Superman, perpanjangan waktu, additional time. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya, inilah pesan Mel Superman dalam verifikasi. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Bagaimana sih kita mengecek keabsahan data? Ya, yang memang menjadi sulit dalam penelitian kualitatif. Teman-teman, sambil saya menjelaskan, kalau ada yang ingin bertanya, resen aja ya. Tapi kalau ada yang tidak tertarik dengan kuantitatif ini, wis diam aja. Ya, pokoknya kita harus belajar inilah sesuai dengan permintaan kurikulum. Oh, saya nggak mau ini, Pak. Nanti penelitian saya itu desain eksperimen 2 jalur. Atau nanti, Pak, penelitian saya itu terkait dengan survei. Oh ya, sudahlah. Berarti memang Anda bukan mazhab ini. Ya. Tetapi ini harus kita sampaikan karena ini bagian dari kurikulum. Nah, bagaimana sih kita mengecek keabsahan data? Memang yang menjadi tantangan dalam penelitian kualitatif itu jika respon itu bervariasi. Itu yang membingungkan peneliti. Saya mau percaya ke siapa ini? Saya percaya ke Septi atau percaya kepada Sapri? Saya menganggap dua narasumber ini adalah narasumber yang memiliki informasi tentang itu. Ini saya percaya mana? Kira seperti itu. Dalam pengecekan keabsahan data, kita bisa melakukan dengan berbagai hal. Ada yang namanya uji kredibilitas,
ada namanya uji transferabilitas, ada namanya uji dependabilitas, ada yang namanya uji konfirmabilitas. Kalau kita sebenarnya baca buku aslinya ini enak sekali dibaca. Ya, enak sekali dibaca. Nanti dibaca aja itu bukunya si Huberman. Judulnya, Pak. Apa? Judul bukunya, Pak. Eh apa ya judul bukunya? Penulisnya aja saya masih ingat. Kualitatif riset kayaknya dari Mel Suberman. Saldana Mel Suberman. Itu anu kok gratis kok di-download itu 2014. Gratis di-download itu dipakai Libgen downloadnya. Ya. Tulis aja kata kuncinya kualitatif Mel Suberman Saldana gitu. Dia akan muncul di situ. Hanya modal kuota aja untuk download. Tebalnya kalau nggak salah 800-an halaman. Ya, menarik itu, menarik dibaca. Nah. Ya, jadi ada 4 yang dipesankan oleh ahli ini terkait dengan keabsahan data, yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konfirmabilitas. Apa itu uji kredibilitas? Uji kredibilitas ini bisa dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. Nah, ini tadi. Ini tadi. Pak, apakah kesimpulan saya kredibel? Kalau masih belum yakin, perpanjangan pengamatan. Additional time, perpanjangan waktu. Jangan langsung disimpulkan. Karena ya basisnya keyakinan. Kalau Anda belum yakin, jangan disimpulkan. Karena itu dampaknya pada referensi di kemudian hari. Anda akan tercatat sebagai penulis yang menyimpulkan itu. Nah, apa kemudian peningkatan ketekunan? Gue tekunlah sedikit, jangan kata ini Mel Suberman, jangan malas gitu. Lebih tekun lagi mengambil data, lebih tekun lagi mencari informasi. Ya, ini pesannya Huberman ya. Apalagi triangulasi, lakukan triangulasi. Biasanya dengan triangulasi mungkin Anda bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang kemungkinan kurang tepat gitu. Apalagi diskusi dengan teman mungkin ya. Ada teman sejawat atau ada kira-kira peneliti lain yang sekiranya bisa Anda temani diskusi, silahkan berdiskusi. Apalagi analisis kasus negatif. Ada nggak yang menentang kesimpulan Anda? Ya, selama misalnya kata Mel Suberman, selama ini ada yang menentang dan penentangan ini mereka berikan bukti yang sekiranya masuk akal, itu masih perlu untuk diuji kredibilitasnya. Member check, dicek kembali, check and recheck, ya. Nah, ini pesannya di uji kredibilitas data. Bagaimana melakukannya? Ini perpanjangan penelitian ya, perpanjangan pengamatan. Peneliti kembali ke lapangan, ya udah, peneliti kembali ke lapangan, karena belum yakin toh. Ya udah kembali ke lapangan lagi, melakukan pengamatan lagi, melakukan wawancara lagi, cari sumber data lagi. Ya, sepanjang belum yakin jangan. Lamanya perpanjangan waktu. Lamanya perpanjangan pengamatan ini terkadang sulit diterima oleh mahasiswa. Sangat tergantung pada titik 2. 1, kedalaman informasi yang Anda inginkan. Semakin dalam informasi yang Anda inginkan, semakin lama waktu yang Anda gunakan untuk diperpanjang. Keluasan, 2 keluasan. Berarti banyak sedikitnya atau ketuntasan informasi yang diperoleh. Semakin luas informasi yang Anda butuhkan, maka semakin lama perpanjangan itu. Data yang pasti. Data yang pasti ini adalah data yang valid sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, ini kan yang belum tadi yang terjawab ya. Karena peneliti sendiri masih ragu, ini yang benar yang mana, Pak? Nah, inilah yang menjadi tantangan penelitian kualitatif. Lamanya di perpanjangan. Nah, kecuali ya ketika dia habis mengumpulkan data, terus bimbingan, oh Pak, semua informan sepakat mengatakan ini. Ya sudahlah, ya sudahlah. Hanya Anda dan Tuhan Anda yang tahu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi ini meningkatkan ketekunan. Nah,
Jadi meningkatkan ketekunan itu terkait dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat, lebih serius, jangan main-main, kata Mel Superman itu. Ya. Kemudian peningkatan ketekunan ini diibaratkan ketika kita sedang mengerjakan soal ujian atau meneliti kembali tulisan dalam makalah, ada yang salah atau tidak. Ini betul-betul indah kata-kata Mel Superman menurut saya ya. Makanya saya kok setiap menyajikan analisis data kualitatif itu saya ngambilnya Mel Superman. Karena memang memberi pesan itu seperti orang tua yang menceritakan kepada anaknya begitu. Ya, cara-cara dia menulis bukunya itu. Apalagi yang Anda lakukan dalam meningkatkan ketekunan? Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat. Jadi lebih tekunlah sedikit katanya. Nah, saya percepat sedikit ya, karena ini sudah 10.46. Kemudian triangulasi, kata Mel Superman ya. Triangulasi itu bisa Anda misalnya lakukan dengan triangulasi sumber, dengan menggunakan berbagai sumber untuk menguji keabsahan data. Bisa juga dilakukan dengan triangulasi metode, dengan menggunakan metode yang beragam untuk memperoleh data yang absah. Misalnya tidak hanya wawancara, tapi saya juga observasi, saya juga ambil dokumentasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga ini pesan Mel Superman, triangulasi waktu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita tanya informan hari ini terkait dengan pertanyaan penelitian, apakah yakin bahwa ketika saya tanyakan lagi tahun depan, jawabannya akan masih seperti itu? Atau mungkin jangan tahun depan deh, bulan depan saya tanya lagi, apakah masih seperti itu jawabannya? Nah, memang berat ini pesan Mel Superman ini terkait dengan waktu ini, karena bagian ini yang biasanya menjadi anti bagi mahasiswa yang ingin cepat selesai. Analisis kasus negatif. Nah, apa yang dilakukan dalam analisis kasus negatif ini? Kita mencoba mengidentifikasi kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian kita. Nah, harapannya sih tidak ada kasus negatif, tidak ada kasus yang bertentangan. Tetapi ketika itu ada bertentangan, maka kita perlu untuk menganalisis seberapa kuat sih bukti penentangan terhadap kesimpulan kita. Itu harus kita lakukan. Apalagi member check. Nanti saya bagikan slide ini. Silakan Anda baca ini pikirannya Mel Superman. Apa yang dilakukan di member check ini? Pengecekan data yang diperoleh kepada sumber datanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data dengan data yang diberikan oleh sumber data. Jadi, sebagai seorang peneliti, saya memiliki hasil wawancara. Saya bisa berdiskusi kembali kepada informan. Dulu waktu saya wawancara Anda, saya mencatat informasi ini. Apakah benar maksud Anda seperti ini? Boleh. Itu namanya member check. Itu namanya member check. Jadi mengecek kembali kepada informan terkait dengan hasil yang diperoleh atas data yang diperoleh dari informan itu. Nah, selain uji dependability, ada namanya uji transferability. Ini bagian kedua. Jadi, kalau di dalam penelitian kuantitatif, teman-teman, dikenal dengan istilah generalisasi. Masih ingat istilah generalisasi dalam penelitian kuantitatif? Kalau lupa, saya ingatkan kembali. Dalam penelitian kuantitatif ada istilah generalisasi. Generalisasi itu dimaknai sebagai penggunaan kesimpulan yang diperoleh di sampel untuk seluruh area populasi. Itu generalisasi. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kita menelitinya di sampel, tetapi kesimpulan yang kita peroleh di sampel itu nanti diberlakukan secara umum di populasi. Nah, tentu dalam penelitian kualitatif itu sulit untuk melakukan hal yang seperti ini. Tetapi di dalam penelitian kualitatif dikenal dengan transferability. Apa itu transferability dalam penelitian kualitatif? Itu berkenaan dengan pernyataan sejauh mana penelitian ini atau sejauh mana temuan penelitian kualitatif ini dapat diterapkan dalam situasi yang lain. Ya, tergantung pada memaknai makalah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks situasi sosial yang lain.
Meskipun itu tidak ada jaminan, tetapi yang namanya transferability itu ya ada pertimbangan bahwa hasil penelitian kualitatif itu bisa digunakan dalam situasi yang lain. Meskipun tidak se-ekstrim generalisasinya penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana cara memperoleh transferability ini? Peneliti itu harus membuat laporan dengan uraian yang rinci. Sehingga pembaca nanti akan memiliki pertimbangan bahwa hasil penelitian Anda itu bisa digunakan pada situasi yang lain. Seperti itu pesannya Mills dan Hummerben. Uji transferability ini bisa dilakukan dengan menguji apakah temuan penelitian kita dapat digeneralisir, dilakukan dengan analytical generalisasi, membuat pertentangan atau perbandingan, memberi bobot pada bukti. Jadi apakah hasil kita ini sebenarnya bisa digunakan pada situasi lain? Kalau misalnya tadi kita menelitinya di sini, di tempat A, apakah ini bisa digunakan di tempat yang lain? Silakan, Hartati. Terima kasih Pak Herwin. Ya. Saya mau tanya Pak, untuk informan, apakah ada ketentuan untuk sampel size-nya? Kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan apakah kita menggunakan dalam menentukan informan itu menggunakan teknik random atau justru kita menggunakan teknik yang purposing itu loh Pak, yang misalnya yang ahli ya berarti kita menentukan kepala sekolah atau siapa, seperti itu. Teknik apa, saya lupa namanya tadi. Nggih. Terima kasih Pak, mungkin itu dulu. Oke. Terkait dengan pertimbangan pemilihan informan tentu tidak random ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam penelitian kualitatif itu justru tidak disarankan acak. Lebih disarankan kepada purposive. Artinya memilih informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangan adalah kompetensinya terhadap informasi yang akan kita ambil. Kalau kita ingin menanyakan kebijakan terkait dengan pengelolaan sekolah, maka kita harus memilih orang yang memiliki kompetensi menjawab itu. Jangan diacak. Jangan sampai informan yang kita pilih itu tidak mengetahui tentang informasi itu. Makanya kita harus pilih-pilih, tidak boleh sembarangan, tidak boleh acak. Kemudian terkait dengan sample size, ada hal yang menarik dalam buku Mills Huberman itu istilahnya snowball throwing. Snowball throwing itu. Bukan snowball throwing. Snowball throwing itu modelnya kooperatif. Snowball sampling. Nah, snowball sampling. Dalam snowball sampling itu sampel itu awalnya kecil, kemudian lebih besar lagi, ditambah lebih luas lagi, ditambah lebih besar lagi, ditambah lebih besar lagi, gitu kan? Ya. Akhirnya ditambah berapapun, informasinya menjadi sama aja. Jadi seperti itu. Sama halnya misalnya logikanya begini. Awalnya HP saya ini chargernya, baterainya hanya 20%. Saya tambah 10 menit menjadi 40%. Saya tambah lagi 10 menit menjadi 70%. Saya tambah lagi 10 menit menjadi 90%. Saya tambah lagi 10 menit menjadi 100%. Tambah lagi 10 menit 100%. Tambah lagi 10 menit tetap 100%. Artinya muncul kejenuhan data. Jadi dalam pertimbangan sampel size itu tidak ada pertimbangan jumlahnya harus sekian. Tetapi lebih kepada arah sampai kapan kita memiliki kejenuhan data itu. Artinya meskipun kita tambah beberapa sampel size itu, informan itu, ya hasilnya sudah begitu-begitu aja. Ya udah dihentikan aja. Kira-kira seperti itu pertimbangannya dalam terkait dengan sampel size. Ya. Jadi seperti Mills Huberman itu menggambarkan seperti bola salju yang menggelinding. Ya. Jadi awalnya kecil, ditambah lagi lebih besar, tetapi ada dia titik di mana dia tidak bisa lagi membesar. Meskipun ditambah.
Ya, jadi ya informasinya akan berputar di situ-situ aja. Disitulah kita menghentikan sample size ya. Disitulah kita menghentikan penambahan informasi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan ada di slide selanjutnya. Saya akan maksimalkan 5 menit ini yang tersisa. Oke. Uji dependability. Uji dependability itu apa? Dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi untuk memastikan keabsahan hasil penelitian kita membutuhkan audit dari proses penelitian yang kita lakukan. Nah, biasanya dalam akademisi ini adalah yang dilakukan oleh pembimbing. Inilah yang dimonitor oleh pembimbing. Jadi sebenarnya ketika kita bimbingan itu sebenarnya salah satu upaya untuk melakukan uji dependability. Ya, artinya untuk salah satu upaya untuk memastikan keabsahan data atau keabsahan penelitian yang kita lakukan. Ya, peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitiannya, mulai dari menentukan fokus masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat kesimpulan itu benar-benar dilakukan, bukan rekayasa. Makanya perlu audit. Ya. Karena kan sekarang peneliti itu semakin kreatif. Ya, semakin kreatif. Jadi bisa saja hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan itu dilaporkan di dalam laporan penelitiannya dan pembimbingnya tidak tahu. Kira-kira seperti itu. Apalagi itu pesan selanjutnya, uji dependability ya bisa dilakukan dengan memeriksa makna segala sesuatu yang di luar, menggunakan kasus ekstrim atau menyingkirkan hubungan palsu. Waduh, ini juga berat bahasanya Huberman ini. Menyingkirkan hubungan palsu artinya mungkin begini. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan itu dilaporkan oleh peneliti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga ini sebenarnya yang merusak keabsahan data dalam laporan penelitian kualitatif. Jadi ya, bagaimanapun juga, integritas peneliti itu sangat diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Salah satunya ini untuk membuktikan dependabilitas penelitian yang dia lakukan. Ada lagi. Ini nggak tahu, ini mungkin terakhir. Uji confirmability. Uji confirmability ini mirip dengan dependability. Pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya dapat dilakukan mencari penjelasan tandingan, memberi bukti yang bertentangan, membuat replika, mendapatkan umpan balik dari informan. Nah, uji confirmability ini berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya. Artinya apa? Jika hasil penelitian ini memang berasal dari proses penelitian yang dilakukan dengan sebenar-benarnya, bukan dari hasil hal yang laporan palsu tadi itu, maka dia memenuhi konfirmabilitasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, ini udah thank you nih. Ya, jadi silahkan ya. Silahkan teman-teman ya. Jadi memang agak berat bahasanya kualitatif ini untuk pertemuan kali ini. Karena apa ya? Tidak seobjektif penelitian analisis data kuantitatif. Yang kita bermain angka, yang tirenya jelas gitu. Oh, kalau dia p-value-nya 0,0 sekian, hipotesis 0 ditolak. Kalau p-value-nya 0,0 sekian, hipotesis 0-nya diterima. Itu kan lebih objektif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini memang lebih subjektif, dan ketika kita mengarah pada referensi-referensi mazhab kualitatif ini, bahasanya berat-berat. Ya. Nah, jadi perlu perenungan berulang-ulang untuk memaknai apa yang dilaporkan oleh para ahli terkait dengan analisis data kualitatif ini. Saya lihat chat ini, mau dong, wah, nikah dengan anak kelas suku, jangan. Ini bukan bagian dari materi kita hari ini. Oke, silakan Nur Hayati. Baik, Bapak. Izin terima kasih, Pak. Ya. Mungkin sedikit, Pak, untuk menutup.
Jadi saya memang belum pernah Pak melakukan penelitian kualitatif, tapi pernah membantu dosen saya. Dan pada saat itu Bapak itu menggunakan aplikasi NPipo kalau nggak salah namanya. Hmm. Itu Hmm. sama Pak langkah-langkahnya pada saat saya memasukkan data, ada import data, pengkodingan, kemudian ada visualisasi penyajian data seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada Ya. triangulasi, dan terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Jadi Ah. menurut Bapak itu sama nggak caranya dengan cara hasilnya dengan cara kita dengan langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, hasilnya sama nggak gitu kesimpulannya dengan penggunaan NVivo tadi atau dengan konvensional yang telah Bapak jelaskan tadi, Pak? Hmm. Mungkin itu Pak sedikit. Terima kasih Bapak. Ya, mestinya sama jika tidak ada error terjadi di dalamnya. Kenapa penelitian itu tidak boleh terlepas dari error? Karena kan yang diteliti itu manusia dan yang menganalisis itu manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Kemungkinan untuk hilaf, keliru, lupa itu sangat besar. Dan error inilah yang biasanya mencerminkan perbedaan temuan antara misalnya otomatik dan manual. Bisa saja itu terjadi. Tetapi ketika itu berjalan dengan mestinya sama. Pastinya sama. Nah, makanya dalam ini ya, makanya dalam misalnya contoh konkret itu dalam lembaga survei itu misalnya quick count dalam hasil perhitungan pemilu itu tidak lembaga survei itu tidak mau memastikan sekian jumlahnya, tetapi dia memberikan margin error ya. Oh, errornya sekian gitu. Jadi tidak mau memastikan pasti hasilnya nanti seperti ini, tetapi ada saja error. Error dalam analisis data itu memang selalu ada, ya. Error dalam analisis data itu sebagai pesan moral bagi kita semua bahwa yang sempurna itu hanya Tuhan. Ya, manusia itu tidak lepas dari yang namanya salah, hilaf, dan lupa. Jadi kalau ada yang berbeda, ya itulah errornya. Itulah error. Entah errornya itu error cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan. Entah errornya itu pada saat otomatisnya atau errornya itu pada saat analisis manualnya. Kita nggak tahu. Kita harus dalami lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ya kalau mau baca NVivo ya atau kualitatif yang berbasiskan aplikasi, ya baca bukunya Pak Cali. Ya, Pak Cali itu lebih mudah dipahami mungkin ya. Ada di UNY Press kok, dijual itu. Ya, jadi jangan pulang sebelum membeli buku itu. Wah, ini saya nggak endorse ya sama beliau itu. Cuma kayaknya mahasiswa itu ya, daripada belanja macam-macam, mending belanja referensi. Karena kan buku-buku penerbitan nasional itu nggak gratis di online ya. Beda dengan buku-buku babon yang dari luar negeri itu malah gratis. Seperti bukunya Bogdan, seperti bukunya Robert Kain, seperti bukunya Mel Suberman, malah gratis di-download. Ya, padahal itu mungkin tebalnya beribu-ribu halaman. Ya, mungkin pikirannya sangat terkuras untuk menulis ribuan halaman itu. Dibanding buku-buku di Indonesia ini biasanya hanya 100-an halaman, itu harus dibeli gitu. Nggak ada yang gratis gitu. Ya, kecuali satu yang beli, kemudian satu yang fotokopi gandakan, oh bisa juga itu. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Sekarang udah 11.03. Ya, tapi kalau masih ada satu pertanyaan silahkan. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, kalau tidak ada ya, sambil merenungkan rekaman perkuliahan ini, saya tantang Anda untuk membaca buku aslinya. Itu kalau Anda baca, mendalami pikirannya Mel Suberman, itu sama seperti kita membaca novel itu. Ya, semakin kita buka halaman itu, semakin penasaran itu kita. Jadi silahkan baca ya. Cuma ya harus diakui bahwa si Mel Suberman itu bukan orang Sleman, sehingga kita harus menyesuaikan bahasa yang dia gunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, itulah Pak yang izin, silakan. Pak izin tadi nama bukunya apa Pak? Cali atau Pak yang Cali, pokoknya NVivo Pak? ke UNY Press saja, ke UNY Press itu dekatnya Fakultas Teknik, bilang aja mau beli buku Pak Cali yang analisis kualitatif. Oh, pasti nanti dia arahkan itu. Tipis kok, bukunya tipis. Ya.
Ya, biar Anda semakin pintar ya. Dan ya mungkin murid itu berpotensi jauh lebih pintar dari gurunya nanti. Ya. Ya, karena dia mendapatkan informasi dari berbagai informan gitu. Baik. Saya pikir cukup ya teman-teman ya untuk memberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang sudah bapak-bapak ya, dan abang-abang yang masih abang-abang gitu untuk menunaikan sholat Jumat ya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga saja kita masih dipertemukan lagi dengan topik yang baru lagi. Kira-kira minggu depan kita bahas apa lagi ya yang enaknya ya. Nah, nanti kita coba bahas itu. Sekian pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Meeting kita Alhamdulillahirabbil alamin. tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Kasih, sama-sama. Pak. Selamat menunaikan sholat Jumat. Jumat opo lho. Iya, jan. Kira wadus keramas para popo to iki Bu Tati. Ayo, Ayah, jangan lupa sholat Jumat ya. Ya, iya Mami. Semangat. Nah, Septi mau beli dak? Ini deket asrama yatim biar Yati Oh, ayo, beliin. gaskan. Aku taruh aja tak barcode aja aku. Fotokopi boleh nggak? Siapa tahu lebih murah. Nggak Ini seru, nggak seru. deket Nanti dekat aku FK scan ya. Mbak, pas depan Nggak seru asrama kalau dekat fotokopi. Nggak seru bacanya. Atau gini, Yati beli dulu nanti udah selesai Yati baca Mbak Septi pinjem. Waduh. Oke. Atau gini aja.